Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianti dari kelompok pertama dan teman saya Winda Wulansari berhalangan hadir karena terkendala dari jaringan. Ini saya ingin mempresentasikan mengenai penentu media dan sumber belajar. Yang A, ada pengertian media dan sumber belajar. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah wasail, artinya perantara atau pengantaran pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun pengertian media menurut para ahli yaitu menurut Santoso Hamid Jojo, media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang menyebar ide sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. Menurut Gagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Pengertian sumber belajar sendiri diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, buku, dan orang yang mengandung informasi sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Dari pengertian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang A, tempat atau lingkungan sekitar, yaitu di mana saja seseorang dapat belajar atau proses perubahan tingkah laku, maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, misalnya perpustakaan. Yang B, ada jenis-jenis media dan sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama di sini jenis-jenis media berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu media visual, media audio, yang ketiga media audio visual. Sedangkan jenis-jenis sumber belajar dibedakan menjadi 5, yaitu manusia, material, lingkungan, alat dan perlengkapan, yang terakhir aktivitas. Yang C, ada kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, yaitu yang pertama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang B, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi, yang C, praktis, luas, dan bertahan, yang D, guru terampil menggunakannya, yang E, pengelompokan sasaran, yang F, mutu teknis. Sedangkan kriteria sumber belajar ada beberapa di antaranya. Yang pertama ekonomis dalam pengertian, praktis dan sederhana, yang ketiga mudah diperoleh, yang keempat bersifat fleksibel, yang kelima komponen-komponennya sesuai dengan tujuan, yang terakhir sumber sesuai dengan taraf berpikir dan kemampuan siswa. Yang D, ada penentu media dan sumber belajar. Yang pertama ada penentu media atau pembuatan, yang kedua ada penentu pembuatan, penentu sumber belajar atau pembuatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.